Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya, Ayu Arita. Teman-teman, KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Dan KPU sendiri juga memiliki peran khusus, yaitu memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sudah bersama saya hari ini Bapak Surya dari KPU Kota Kediri. Pak Surya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Ayu. Saya diberi kesempatan. Baik, Pak, terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kita di podcast Harmoni untuk memberikan informasi dari KPU sendiri untuk menjelang pilkada pada bulan November mendatang ya Pak ya. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana persiapan dari KPU Kota Kediri untuk menjelang pilkada pada bulan November mendatang. Monggo. Iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada pemirsa. Jadi seharusnya yang duduk di sini itu Mbak Rohiatul Jana, Divisi Sosdiklinya KPU Kota Kediri. Kalau di Satker itu istilahnya humasnya Satker. Gitu. Baik. Saya menggantikan Mbak Rohiatul Jana. Saya sendiri itu menjabat sebagai Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum. Secara singkat Mbak, kalau persiapan penyelenggaraan pilkada di Kota Kediri, jadi per hari ini itu kita sudah sampai pada rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh Pantarlih di tingkat kecamatan PPK. Jadi tadi malam itu PPK tingkat kecamatan itu melaksanakan rapat pleno hasil pemutakhiran daftar pemilih oleh PPS yang hasilnya nanti akan ditarik di rekap tingkat KPU Kota. Yang rencananya kemungkinan itu akan dilaksanakan pada, kalau tahapannya itu kalau nggak salah sekitar tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Cuma nanti kepastiannya menunggu dari surat pleno KPU Kota Kediri lebih lanjut. Baik. Nah, Pak, berarti ini kan sudah mendekati pilkada sendiri ya Pak. Pastinya KPU sendiri kan sudah mulai sibuk ya Pak mempersiapkan. Nah Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih KPU nanti memastikan proses pendaftaran calon kepala daerah ini berjalan dengan transparan dan juga berjalan dengan adil? Ya, kalau penyelenggara pemilu itu kan sebenarnya ada 3 Pak. KPU sendiri, Bawaslu, dan DKPP. Baik. Tugas KPU itu sebagai pelaksananya, tugas Bawaslu itu sebagai pengawasnya. Dan setiap tahapan itu kita selalu diatur dalam PKPU atau peraturan KPU. Jika tahapan pencalonan, maka yang mengatur nanti adalah peraturan KPU nomor 3 tentang pencalonan. Apa saja itu Pak, mungkin boleh? Di situ itu diatur tentang syarat-syarat pencalonan, syarat-syarat calon. Berarti semua sudah ada syarat-syaratnya nanti yang pastinya harus diketahui oleh para calon dari pasangan calon bakal wali kota dan wakil wali kota seperti itu ya Pak ya. Baik. Jadi memang ini sudah per bulan kemarin kalau nggak salah kita sosialisasi itu tanggal 16 Juli kalau nggak salah. Jadi dokumen ini kita sosialisasikan ke parpol ataupun tim bakal calon untuk menjadi pedoman tata cara pencalonan. Baik. Nah Pak, kalau ada nggak sih Pak prosedur atau kriteria tersendiri dari seleksi calon kepala daerah itu? Ya, syarat kriteria itu kan ada 2 pihak yang menentukan ya Pak ya. Kalau syarat-syarat umum, kriteria umum itu kita patokannya pada PKPU 3 pencalonan. Kalau syarat-syarat khusus itu biasanya terkait dengan parpol yang mengusung. Berarti dari parpol sendiri ya Pak ya yang mengusung nanti. Jadi kalau dari sisi PKPU, syarat kriteria itu ya tidak lepas dari syarat-syarat calon, misalkan kayak bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila, berpendidikan paling rendah SMA, kemudian mampu secara jasmani rohani, tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan macam-macam itu ada di pasal 14. Nah Pak, kalau boleh tahu kapan sih Pak ini nanti dari pasangan calon sendiri bisa mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota sendiri? Oh ya, ini sekaligus memberitahukan kepada teman-teman. Baik. Jadi kita hari ini di bulan Agustus dan tahapan pendaftaran pasangan calon itu
berada di tanggal 27 sampai 29. 27 sampai 29 Agustus. Agustus. Oh, baik. Iya. Jadi ini kalau dihitung kurang dari 2 minggu sebenarnya. Sudah nanti bakal dibuka itu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah Pak, kalau sejauh ini ada nggak sih Pak dari KPU sendiri yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih kepala daerah sendiri? Ada nggak sih Pak dari KPU sendiri untuk mengedukasi masyarakat? Iya, kalau di KPU itu kan ada program sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2024. Instrumennya macam-macam. Ada tatap muka, ada melalui media sosial, ada yang melalui jejaring masyarakat gitu. Nah, hari ini kita banyak menggelar sosialisasi tatap muka itu bersama jejaring masyarakat. Langsung ke masyarakat ya Pak ya? Iya, jadi kita turut mengundang teman-teman Ormas, Ormawa, UKP gitu untuk bekerja sama dengan kita dalam program kerjasama pendidikan pemilih. Oke, baik. Kita lempar ke masyarakat untuk turut berpartner bersama kita melakukan sosialisasi. Oke, siap. Nah, untuk itu akan dilakukan sampai kapan Pak nanti sosialisasinya? Kira-kira? Iya, tahapan sosialisasi itu kan sampai H-3 hari H, Mbak. Sampai H-3 hari H masih terus disosialisasikan ya Pak? Iya. Kalau coblosannya 27 November, berarti H-3-nya itu tanggal 23. Karena 24 itu kan sudah masa tenang. 24, 25, 26 masa tenang, 27 hari H. Berarti masih akan terus masih nanti dilakukan terus ya Pak ya dari KPU. Ya. Baik. Nah Pak, apakah nanti akan ada sistem atau inovasi dan teknologi baru Pak yang digunakan untuk mempermudah proses pemungutan suara sendiri? Kalau proses pemungutan suara sendiri, kita masih memakai metode seperti yang terjadi di pemilu 2024, Mbak. Jadi, kalau untuk rekapitulasi, memang kita menggunakan aplikasi Sirekap. Cuman sifat aplikasi ini hanya sebagai pendukung, bukan sebagai hal yang utama. Karena dari sisi istilahnya kita untuk saling men-cross check satu pihak dengan pihak yang lain itu lebih ini dengan manual. Kalau di manual itu kan di tingkat TPS terutama setelah KPPS itu menghitung suara di C hasil, dokumen C hasil itu kan dibagikan di semua saksi, ditandatangani. Jadi yang dipegang saksi ini adalah C hasil yang asli, bukan C hasil yang fotokopian. Oleh karena metode itulah yang hari ini masih dilaksanakan dan kita anggap sebagai metode yang paling bisa menjaga otentifikasi hasil suara. Langsung umum bebas rahasia. Lalu apa fungsi Sirekap? Fungsi Sirekap itu hanya untuk kita mempercepat distribusi informasi tentang angka-angka hasil pemilu di TPS itu langsung diketahui oleh KPU RI. Berarti tetap kita pakai manual juga ya Pak ya dari KPU? Pakai manual, baik. Nah Pak, bagaimana sendiri juga dari KPU untuk memastikan informasi mengenai calon dan proses pilkada agar mudah diakses untuk masyarakat sendiri? Jadi di tahapan kita itu kan pasca pendaftaran sampai verifikasi, pemeriksaan kesehatan sampai dengan kemudian nanti penetapan calon itu kan kita sediakan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Jadi visi misi, riwayat calon dan sebagainya itu kita umumkan ke publik lewat laman KPU. Lewat laman KPU nanti bisa diakses oleh masyarakat ya Pak ya? Bisa diakses oleh masyarakat. Di sesi tanggapan masyarakat itulah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya. Berarti juga bisa dikomentari oleh masyarakat, tanggapan seperti itu juga bisa ya Pak ya, dan itu bebas diakses oleh seluruh masyarakat Kota Kediri seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah Pak, bagaimana sih KPU sendiri memfasilitasi untuk seperti penyandang disabilitas agar tetap bisa berpartisipasi dalam pilkada mendatang? Iya.
Iya, kalau kita rujukannya pemilu 2024, sejak pemilu 2024 itu KPU RI sudah menurunkan pedoman teknis tentang pembuatan TPS. Jadi di pedoman teknis itu ditekankan kepada KPPS ketika membuat TPS sebisa mungkin untuk tempatnya itu aksesibel. Satu, aksesibel. Yang kedua, kemudian ada peralatan penunjang disabilitas, misalkan kursi roda. Kemudian juga di TPS kita sediakan juga surat suara khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra. Baik, berarti seperti ada Surat suara braille seperti itu ya Pak ya, baik untuk mempermudah teman-teman mungkin yang disabilitas yang ingin berpartisipasi seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, apakah ada juga Pak evaluasi dari KPU terhadap pelaksanaan pilkada sebelumnya untuk memperbaiki pilkada pada tahun ini? Iya, evaluasi ada. Sifatnya kalau di KPU Kap Kota itu DIM, daftar isian masalah. KPU itu kan lembaga vertikal dari KPU Kap Kota, provinsi, kemudian KPU RI. Nah, DIM ini semoga aja menjadi istilahnya masukan bagi KPU RI untuk kita semakin memperbaiki penyelenggaraan pilkada, terutama dalam hal aspek kalau yang kemarin itu kan isu besarnya di penyelenggaraan teknologi informasi, terutama Sirekap kan ya, yang sempat menjadi ramai ya Pak ya, ya ramai kan gitu. Harapannya kita nanti Sirekap untuk pilkada ini semakin bagus. Jadi minim kesalahan terhadap pembacaan angka-angka, minim kesalahan terhadap minim kemacetan terhadap arus distribusi informasi. Kemarin itu kan masalahnya karena memang server kita itu trafficnya tidak, kapasitasnya tidak sanggup untuk menampung arus distribusi informasi dari bawah ke atas, sehingga ada lag istilahnya, ada delay data yang itu lama kan gitu. Baik. Nah Pak, terakhir Pak sebelum kita menutup podcast kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat menjelang pilkada pada bulan November mendatang. Iya, pesan untuk warga Kota Kediri. Sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan Pilkada Serentak 2024. Jangan lupa 27 November untuk gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, teliti calon, visi misi, track record, riwayat dan sebagainya. Jadikan itu acuan bagi masyarakat untuk memilih kira-kira nanti calon mana yang itu sesuai dengan kriteria warga Kota Kediri. Dan jangan lupa no money politik, itu yang terpenting. Pilih sesuai dengan kriteria warga Kota Kediri yang Bapak Ibu inginkan. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Surya atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga kita juga berharap semua masyarakat Kota Kediri bisa berpartisipasi dalam pilkada pada bulan November mendatang. Begitu nggih Bapak. Baik, dan teman-teman demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayah Rita beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.